Halo, selamat datang kembali. Seekor anak sapi betina merah yang diklaim pertama dalam 2000 tahun terakhir telah lahir di Israel dan kelahirannya telah memicu ketakutan akan datangnya hari kiamat. Sapi merah milik Israel belum lama menjadi sorotan usai viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Hewan tersebut bakal dikirim ke Amerika Serikat sebagai sarana pengorbanan bagi kaum Yahudi di Israel. Kejadian ini pernah menjadi sorotan usai juru bicara Hamas mengaitkan genosida Israel dengan kebangkitan bait suci raja terakhir mereka, Raja Solomon, bersama sapi merah sebagai persembahannya. Lalu apa itu sapi merah yang dibanggakan oleh kaum Yahudi tersebut? Menurut kepercayaan Yahudi di Israel, anak sapi merah betina itu menjadi janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia. Anak sapi tersebut harus menjalani pemeriksaan ekstensif oleh para ahli kerabian untuk memastikan bahwa ia adalah kandidat yang layak untuk sapi merah menurut Alkitab bagi sebagian keyakinan Kristen maupun Yudaisme. Sapi darah merah ditampilkan dalam cerita tentang hari akhir atau akhir zaman. Kelahiran yang mengorbankan sapi merah disebut-sebut mendahului pembangunan kuil ketiga di Yerusalem. Dalam keyakinan Yudaisme Ortodoks, arus utama pembangunan kembali kuil ketiga akan terjadi sebelum kedatangan Mesias Yahudi. Dua kuil sebelumnya telah hancur, namun The Temple Institute dan organisasi lainnya telah didirikan dengan tujuan membangun kuil ketiga di Gunung Moriah atau Temple Mount. Sapi merah betina juga dikenal sebagai Parah Adumah. Dalam bahasa Ibrani, memiliki arti khusus dalam tradisi keagamaan Yahudi, khususnya dalam konteks kemurnian ritual dan penyiapan abu sapi merah untuk tujuan penyucian. Nah, berikut adalah 7 fakta soal sapi merah betina milik Israel. Yang pertama, makna Alkitabiah sapi betina merah disebut dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama sebagai sapi betina merah, tak cacat dan bahkan tak pernah memikul kuk. Yang kedua, ritual pensucian abu sapi betina merah digunakan dalam ritual penyucian untuk mensucikan manusia dan benda-benda yang telah menjadi najis secara ritual, terutama karena kontak dengan mayat. Abunya dicampur dengan air untuk membuat larutan pemurnian. Yang ketiga, hewan langka sapi darah merah sangat langka di dunia peternakan. Sapi darah merah harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki bulu yang benar-benar merah, tanpa warna lain atau cacat lain. Yang keempat, persyaratan ketat menurut tradisi Yahudi, sapi darah atau betina merah harus disembelih dan dibakar dengan cara tertentu. Hanya rabi yang memenuhi syarat yang diizinkan melakukan ritual ini, dan rabi itu sendiri menjadi tidak suci lagi setelah menjalankan proses tersebut. Yang kelima, makna simbolis sapi darah merah dipandang sebagai simbol kesucian dan penebusan. Abunya digunakan untuk mensucikan orang-orang yang terkena najis. Kemungkinan mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan ritual keagamaan. Yang keenam, persiapan kuil ketiga dalam eskatologi Yahudi. Persiapan abu sapi merah dipandang sebagai langkah penting untuk membangun kuil ketiga di Yerusalem. Beberapa kelompok dan organisasi Yahudi telah melakukan upaya untuk mencari dan membiakkan sapi darah merah untuk memenuhi persyaratan ini. Yang ketujuh, konteks sejarah sapi darah merah. Terakhir yang tercatat dibuat pada periode kuil kedua yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Sejak saat itu terdapat klaim berkala mengenai calon sapi darah merah, namun tidak ada yang diterima secara universal. Adalah Dome of the Rocks atau yang dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa baginya umat Islam. Sejumlah kelompok Yahudi radikal itu pun percaya bahwa tempat itu akan jadi kedatangan Mesias atau juru selamat mereka. Sapi merah betina tersebut tengah dipelihara seorang peternak di Texas yang percaya dengan ritual demikian. Seorang Yahudi telah menegaskan bahwa ritual itu harus dilakukan di tempat berdirinya bait suci kedua, yang saat ini merupakan Masjid Al-Aqsa milik umat Islam. Hal itu menjadi kontroversial kebangkitan di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ritual yang dibuat oleh sekte Yahudi Israel tersebut menjadi langkah yang sangat mengancam keberadaan Muslim di Palestina. Pasalnya, ritual tersebut berencana untuk diadakan di tempat Masjid Al-Aqsa tersebut. Melihat hal itu, seorang imam Masjid Al-Aqsa mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi ancaman bagi umat Muslim di seluruh dunia. Ia juga menilai bahwa ritual demikian dapat membuka kotak Pandora yang tidak dapat tertutup dan akan melahirkan kekacauan terbaru di setiap penjuru dunia ini. Nah, jadi itulah sedikit fakta tentang sapi merah betina Israel. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa.